diwacanakan, tapi toleransi itu dibuktikan. Inilah yang dilakukan Istiqlal, tidak banyak bicara tetapi banyak berbuat. Dan kami menghimbau pada rekan-rekan semua, mari kita bekerja dengan hati nurani, karena hati nurani berbicara bisa diterima semua pihak. Saya motonya, humanity is only one, kemanusiaan itu hanya satu, gak ada bedanya satu sama lain. Itu sesuai dengan prinsip kami dalam Islam. Walaqad karamna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same, kita sama semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di Indonesia memang teman-teman kebanyakan orang yang sudah sesat. Mereka ini sejatinya sesat, cuman bagi orang-orang di Indonesia, terkhusus bagi orang yang awam, bahkan bukan cuma yang awam, orang-orang yang dianggap tokoh pun menganggap itu biasa-biasa saja. Contohnya seperti Ar-Razi Hashim, yang dimana Ar-Razi Hashim pernah menyatakan kalau kalimat la ilaha illallah itu hanya kalimatnya saja. Semua orang di dunia ini menyebutkan kalimat yang sama, la ilaha illallah. Karena apa? Mereka menyembah apapun yang ada di dunia, itu sejatinya tetap nyembah Allah. Mau nyembah patung, nyembah batu, nyembah pohon, nyembah sapi, nyembah monyet, sama, itu nyembah Allah teman-teman. Menurut versi Ar-Razi Hashim ada videonya. Dan juga menurut Gus Cilik, ada Gus Cilik teman-teman berpidato dia teman-teman. Orang Buddha, orang masuk ke wihara, masuk ke gereja, itu sama nyembah Allah katanya. Ada videonya. Dan pernah saya bahas beberapa bulan yang lalu. Dan sekarang teman-teman, kenapa Imam Masjid Istiqlal ini melakukan tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, yaitu mengagung-agungkan siapa? Orang-orang kafir. Sampai disambut sedemikian rupa. Orang-orang Kristen saja biasa-biasa saja dengan kedatangan paus. Kenapa orang Muslim heboh? Orang Muslim di Indonesia heboh. Berfoto teman-teman, cium-cium tangan. You wanna take a picture again katanya. Sampai-sampai ada yang bangga berhasil mencium kedua tangan paus. Ya Allah. Kadang kita dalam melihat seperti ini, mirisnya sebagai seorang Muslim ya teman-teman. Kalau kita mengakui mereka itu menyembah Tuhan yang Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi masih melakukan hal-hal seperti ini, maka itu yang sangat-sangat disayangkan. Saya saja sebagai orang yang masih awam, paham bagaimana cara kita memuliakan. Ingat, memuliakan itu berbeda dengan mengagungkan. Memuliakan tamu, menghormati dia, menghargai dia, itu sudah memuliakan. Tapi kalau sudah mengagungkan, beda bab lagi teman-teman. Tetapi orang yang sudah tidak sepakat dengan saya, sampai kapanpun ya tidak akan sepakat. Dan pasti akan selalu teriak-teriak Wahabi, Wahabi, Wahabi. Karena memang isi kepala, mulut, dan dengkulnya itu Wahabi, Wahabi itu. Ketika saya membahas Banser, membahas ini, membahas itu, tidak akan percaya mereka teman. Tetapi ketika ada bagian dari mereka, ketika saya berhujah dengan mereka, mereka juga tidak percaya. Contohnya di video ini ada pernyataan dari Kiai Idrus Ramli. Ada tokoh agama lain berkunjung ke Indonesia. Apa yang dilakukan sebagian orang? Ketika akan datang, ada pimpinan ormas bilang, selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus. Ini hukumnya gimana? Nggak boleh, haram. Lalu ketika datang ke situ, ada yang cium tangannya. Loh, kok terhormat sekali? Mengagungkan orang di luar agama itu haram hukumnya. Bahkan satunya mencium keningnya. Mencium tangannya pengikut agama lain atau keningnya dengan keyakinan atau dengan harapan dapat barokah, malah kufur, murtad. Bisa keluar dari Islam jika mengagungkan orang kafir secara berlebihan seperti itu. Bahkan Kiai Lutfi Basori pun menyatakan hal serupa. Alay, lebay katanya. Yang nyambut dari orang Islam ini lebay lah. Nggak perlulah menyambut seperti itu. Karena inhina, bahkan juga ada yang salaman, mencium tangan. Inhina atau membungkuk kepada orang kafir itu sebagian ulama mengharamkannya. Walaupun ada yang mengatakan makruh. Tuh. Ada lagi menghormat ini atas kekafiran seseorang. Kalau ridho orang tersebut, si muslim ini ridho atas kekafiran Paus Fransiskus, dikatakan waridho bil kufri kufrun, bisa kufur, rawan naudzubillah min dzalik. Bahkan bukan cuma kiai NU yang menyatakan seperti ini teman. Orang-orang non-muslim pun, ada orang non-muslim yang juga di mana mereka ini menyatakan hal serupa. Kalau orang yang terlalu mengagumkan berlebih-lebihan kepada tokoh-tokoh di luar Islam, kenapa mereka ini mau merendahkan agamanya sendiri? Paus disanjung-sanjung sebagai Bapak Suci. Bahkan umat mayoritas itu tunduk cium-cium tangan. Ya, cium-cium tangan loh. Umat mayoritas loh. Ya. Tamu ngatur-ngatur tuan rumah dia cuma si Paus. Tamu ngatur-ngatur tuan rumah. Ya, tolong nanti ya, panggilan ibadah cuma running text. Tamu ngatur-ngatur tuan rumah. Umat mayoritas tunduk sama si Paus yang ngaku sebagai Bapak Suci. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Satu guru satu ilmu. Cuman Kristen yang menunjukkan kelas. Ya, Kristen tidak menyambut Paus. Ya, seperti itu dong ya, sebagai
Kita kalau toh mau menyambut itu sebagai kepala negara, ya. Oke, ada Paus, ada Zeus, ada Sei Baba, ada Hermes. Siapa yang orang benar? Ya, empat-empatnya fasik. Memang yang terjadi di Indonesia begitu. Kebanyakan orang Indonesia, oknum-oknumnya, sebagian besar mereka itu dari golongan agama NU yang menyatakan bukan Harry Plus, tapi salah satu kiai kalian. Kalau NU sudah menjadi agama, tidak NU neraka. Di sini jelas-jelas kalau mereka ini butuh ditoleransi, teman-teman. Apapun yang mereka lakukan ya ditoleransi. Sebagaimana Syiah. Syiah itu kan agama, bukan Islam. Ya, Syiah bukan Islam. NU juga mengaku Islam, tapi agama katanya. NU sudah jadi agama NU. Ya Allah. Mereka apa, teman-teman? Ketika kegiatan-kegiatan di orang-orang non-muslim, ikut gedombrengan Natal. Ketika menyanyikan lagu Natal, orang-orang muslim ngapain? Ikut memeriahkan. Katanya lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku, jangan dicampur aduk. Oh enggak, mereka teman-teman menyanyikan lagu Kristen, teman-teman, Merry Christmas. Mereka ikut nabuh hadroh, kirim tumpeng ke gereja. Ya Allah, nyanyi-nyanyi bareng, arak-arakan patung bareng sama mereka. Bansernya juga ngarak patung. Sangat top sekali mereka ini di dalam menghina Tuhannya sendiri. Mereka selalu membaca surah Al-Ikhlas, bahwa di dalam surat itu ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah itu esa. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi mereka ikut gotong-gotong patung. Bahkan mereka yang bikin patung juga, teman-teman. Bikin patung ogoh-ogoh, patung ini, patung itu. Ketika hari Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi. Pokoknya sikap dan tanduk mereka ini mengerikan, teman-teman. Di tepi jurang gitu. Mereka itu jalannya di tepi jurang. Siap-siap jatuh ke jurang. Ya Allah. Berapa kali saya bilang ya Allah. Di sini kalau kita melihat dari sudut pandang syariat, jelas itu bertentangan dengan syariat. Apalagi yang dilakukan oleh imam besar Masjid Istiqlal ini, teman-teman. Banyak penyimpangan yang dia lakukan. Yang pertama, sudah mengizinkan orang-orang yang berpakaian seperti Sinterklas itu ya. Merah putih, merah putih. Bukan merah putihnya yang bermasalah, tetapi pakaiannya yang menyerupai itu loh. Kalau memang mau menggunakan simbol bendera merah putih, jangan sampai seperti menyerupai Sinterklas. Presiden saja menggunakan bendera merah putih, sekecil cuma di dadanya. Ya, kadang di topinya. Kalian saja menggunakan NU, logo NU, hanya di topi saja, tidak seluruh bajunya. Jadi jangan sampai kita selangkah demi selangkah menyerupai mereka. Jangan pernah sampai. Yang dimana kalau kita sampai menyerupai mereka di dalam rangka peribadatan, maka dampaknya fatal. Kita itu dilarang, teman-teman, untuk menggunakan, memakai simbol-simbol dari keagamaan mereka. Karena apa? Kalau kita sudah mengingat pesan Nabi Muhammad SAW ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kafirun, maka kita akan paham bagaimana cara bertoleransi. Makanya mereka ini yang teriak-teriak, "Oh, ngajinya kurang jauh." Kalian yang ngajinya kejauhan. Jangan sok-sokan ngomong, ngajinya kurang jauh, ngopinya kurang kental. Kalian yang kekentelan sampai keracunan, terus jalannya kejauhan sampai tersesat. Ya, begitu. Oke, teman-teman, semoga kalian berpikir dan menyimak bagaimana penyimpangan, kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap imam besar tetapi melakukan hal-hal yang seperti itu. Semoga Allah memberikan hidayah.